Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Kapanpun Anda membuka video ini ya, yang penting selalu semangat pagi ya. SMK pasti bisa. Baik anak-anak, pada kali ini saya akan membahas dasar-dasar desain grafis ya. Kalau saya nanti ada dua materi pada kelas 10 ya, terutama kelas multimedia. Yang pertama dasar desain grafis, yang kedua komputer dan jaringan ya. Tapi untuk pertemuan yang pertama ini saya pribadi ya mengucapkan terima kasih banyak telah melihat pembelajaran ini. Kalian tetap semangat untuk belajar. Yang kedua saya sangat-sangat apa ya istilahnya ya, sangat menyayangkan bahwasanya pertemuan kita terjadi seperti ini ya, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang nggak hilang-hilang ini. Ya, kita doakan sajalah semoga COVID ini atau Mas COVID, Mbak COVID semuanya hilang semua ya. Dan mudah-mudahan nanti di ajaran baru atau mungkin di semester yang kedua kita bisa bertatap muka lagi ya. Oke, pada materi pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang vektor dan bitmap ya. Bitmap itu bisa disebut juga dengan gambar raster ya. Kenapa kok kayak gitu, nanti kita akan bahas ya, langsung saja ya. Nah, untuk vektor dan bitmap ini adalah dasar dari desain grafis yang harus kalian pahami. Mengapa? Karena nanti pada prosesnya itu akan menentukan ya, kapan kalian menggunakan vektor, kapan kalian menggunakan bitmap. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya sama. Hasilnya kamu tentukan dulu ya. Kalian ingin membuat apa? Katakanlah logo, katakanlah gambar kartun, katakanlah gambar 3D ya, katakanlah gambar foto. Nah, awal kali sebelum itu kamu harus menentukan tujuan kamu ya. Gambarnya kamu tipekan vektor atau bitmap ya. Nah, di sini kita akan mempelajari agar kamu bisa membedakan gambar vektor yang mana gambar bitmap. Yang kedua, saya berharap nanti kamu tidak melulu menyukai vektor ya, atau melulu menyukai bitmap. Saya harapkan nanti kalian bisa menggabungkan antara keduanya, jadi mengcombine antara vektor sama bitmap ya. Memang pada proses pengerjaannya itu tergantung selera kita. Kita cepatnya pakai aplikasi vektor atau bitmap ya. Tuh, jadi nanti ketika proses saya tidak akan memaksakan kalian ya, ketika ada di Dudi, ketika ada di praktikum di luar KBM ya, itu terserah kalian. Pak, saya ingin gambar spanduk itu pakai vektor saja, terserah. Oh, saya nggak suka sama vektor tapi suka sama bitmap, ya terserah. Yang penting jadi ya. Tuh. Jadi yang salah itu yang nggak buat. Jadi yang penting buat dan jadi. Yang salah nggak buat ya, atau nggak bikin. Oke, next. Kita pelajari dulu pengertian grafisnya, yaitu grafis adalah salah satu bentuk seni terapan yang memberikan kebebasan pada sang desainer atau perancangnya itu untuk menciptakan, mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, ya, animasi dan lain sebagainya itu dalam sebuah permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai bentuk pesan ya. Jadi media desain itu apa, boleh apa saja, entah itu kertas, kain ya, komputer atau website ya, atau mungkin di YouTube dan lain sebagainya, atau mungkin di kanal apa ya, di kanal atau laman laman desain grafis itu sendiri ya, terserah ya. Jadi yang penting adalah gambar kamu atau gambar itu memiliki pesan,
untuk disampaikan kepada orang lain. Ya, tuh contohnya kalau kalian pernah lihat kotak susu, ya, di situ kan terdapat desain grafisnya ya. Ada gambar bayi, ada gambar orang tua, ada gambar ibu hamil, ya, macam-macam. Nah, orang ketika melihat sekilas saja, oh ini susu untuk bayi, ya, cuma melihat gambarnya saja itu orang tahu pesannya, ya. Jadi kita nggak apa itulah nggak nggak membeli secara ngawur, ya. Ketika melihat gambarnya kita sudah melihat jelas, oh ini untuk orang tua, oh ini untuk ibu-ibu hamil, ya, itu. Jadi pesannya tersampaikan meskipun itu cuma melihat, apalagi kalau ditambahin nanti dengan teks atau tulisan akan lebih jelas lagi. Oke. Nah, grafis pada dasarnya itu tersusun dari koordinat-koordinat, ya, yang terhubung, ya, membentuk titik-titik yang terkoneksi itu kayak kalau kalian ingat pelajaran matematika ada sumbu X sama Y, ya, itu kalau ketemu, ya, itu akan menjadi sebuah titik, ya. Nah, dengan demikian sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer, ya, nanti terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai ordinat, ya. Katakanlah saya menggunakan atau menuliskan huruf A di samping kanan monitor, ya. Nah, huruf A itu tersendiri, ya, kalau di zoom, ya, pasti akan nampak, ya, titik-titiknya berada di mana. Nah, itu ada nilainya, cuma tidak di pelajaran ini, ya, ada di pelajaran TKJ nanti. Oke, kita langsung saja. Nah, ini pada desain grafis intinya adalah dibagi menjadi dua kelompok, yakni bitmap dan vektor. Desain grafis bitmap dibentuk dengan raster, ya, atau pixel atau dot atau titik, ya, atau poin koordinat. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis, ya, maka semakin tinggi tingkat kerapatannya. Artinya gini, dalam satu ukuran tertentu, entah itu inci, mili atau senti, jika di situ titiknya sangat banyak sekali, maka gambar itu akan semakin halus, ya. Gampangannya gini, kalau kamu punya TV di rumah, ya, kamu lihat semakin dekat, ya, atau ponsel kamu, ya, kamu lihat, ya, gambarnya itu, atau kalau kamu bisa zoom, ya, di zoom, ya, lebih enak di pinggiran gambarnya, itu lebih jelas, ya. Di situ nanti akan muncul tampilan-tampilan gambar berupa titik atau kotak-kotak kecil, ya, ngeblur. Nah, itu yang dinamakan poin koordinat atau pixel atau dot, atau lebih dikenalnya lagi di istilah multimedianya itu raster, ya. Nah, semakin tinggi tingkat keterapatannya, itu nanti menyebabkan semakin halus citra grafisnya, tetapi kapasitas filenya akan besar juga, ya. Tuh. Nah, ketajaman warna dan detail gambar pada tampilan bitmap tergantung berapa banyaknya pixel atau warna, ya. Nah, ini yang disebut dengan resolusi. Jadi kalau pixelnya banyak sekali, ya, resolusinya harus tinggi juga. Pak, bagaimana kalau resolusinya rendah kemudian ditambahkan dengan pixel yang banyak sekali, ya, nanti gambarnya ya kan nggak muat, atau mungkin nanti hasilnya lemot sekali, ya. Bisa-bisa komputernya nanti nggak jalan untuk memproses atau membuka gambar itu tadi, ya. Tuh. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan monitor atau VGA, ya. Jadi monitor itu resolusinya ada, ya,
dan kamu bisa tentukan sendiri resolusinya berapa pada aplikasi. Nah, nanti ketika VGA-nya atau resolusinya itu kelebihan, ya, maka gambar yang akan kamu masukkan tidak akan bisa diproses. Soalnya istilahnya sudah habis ruangannya, ya. Oke. Satuan untuk ukuran grafis jenis bitmap ini adalah dpi atau dot per inci, ya. Pak, saya nggak hafal inci, nggak bisa ngitungnya. Nggak masalah, ya. Kalau kita terbiasa dengan sentimeter atau milimeter, nanti di aplikasinya bisa diganti. Oke. Ya, bitmap merupakan kategori grafik kaya warna. Ya, kenapa kok bisa disebut demikian? Soalnya bitmap sudah memiliki 32 bit color, ya. Jadi warnanya sudah lengkap lah kalau 32 bits, ya. Kalau 16 bit atau 8 bit itu masih kurang, ya. Oke. Nah, berikut contohnya. Nah, ini gambar yang kurang jelas ketika di zoom, ya, maka dot yang tersedia atau pixel yang tersedia jarang pula, akhirnya gelambir, ya. Yang kedua, ya, halus kan. Nah, ketika di zoom ternyata pixelnya banyak sekali, ya, artinya ukuran filenya itu lebih besaran yang merah daripada yang merah muda, ya. Sama-sama bagusnya, cuma yang merah muda lebih ngeblur, yang merah ini atau bunga matahari merah ya, itu lebih halus. Next. Nah, seperti saya jelaskan tadi, kalau di zoom nanti akan pecah, ya, karena bitmap sangat tergantung dengan besaran resolusi tadi, ya. Untuk softwarenya sendiri ada Photoshop, Paint, sama Corel Paint, ya. Untuk yang Paint ini adalah gambar bawaan dari operating system atau Windows, pasti ada aplikasi untuk pengolah raster atau gambar yang namanya Paint. Ada juga Corel Photo Paint, ya, ini bawaannya produknya Corel juga ada. Ya. Nah, nanti ketika kamu di luar atau katakanlah yang base Android itu malah macam-macam sekali, ya, sekarang banyak aplikasi. Nah, saya harapkan kamu tetap semangat belajar dan perbanyak literasinya, ya. Kalau bisa itu kamu bisa lebih pintar daripada saya, ya, itu. Jadi ilmunya belum tersampaikan, kamu sudah start duluan, ya, tidak masalah. Apalagi masa pandemi ini kita bertemu untuk praktikum saja ini susah, ya. Saya sangat berharap betul dengan kemandirian Anda dalam belajar, ya, semangat Anda belajar dan menambah literasi tiap harinya, ya, atau bahan bacaannya di media apapun, entah itu majalah, koran, ya, ponsel, internet, ya, media cetak atau elektronik, terserah, yang penting literasi, ya. Oke, next. Ekstensi sekarang, ya. Kita bicara ekstensi berarti jenis atau tipe filenya, ya. Jadi setelah nama file kemudian ada titik, kemudian ada 3 huruf sampai 4 huruf, itu yang dinamakan ekstensi atau tipe file, ya. Ekstensi sendiri nanti kita akan pelajari di sistem komputer, ya. Tidak dipelajari di sini, cuma di sini wajib tahu karena nanti berhubungan dengan fungsinya apa sih, kok harus disimpan di BMP, ya, TIFF dan lain sebagainya. Saya buka saja semuanya, ya. Nah, untuk BMP sendiri merupakan format file grafis yang fleksibel untuk platform Windows, sehingga dibaca oleh program grafis manapun itu enak, ya. Tuh. Untuk yang JPEG atau JPG, ini format pasaran, ya, entah di dunia percetakan maupun di dunia maya, ya. Kalau JPG ini sangat disukai, soalnya apa? Ini juga sangat fleksibel sekali, ya.
Format ini apa ya istilahnya ya, untuk keperluan publikasi itu sangat ringan sekali format JPEG ya, resolusinya juga tetap tidak pecah ya tuh, apalagi untuk keperluan halaman web ya. Cuma nanti agak lemot sedikit ya, soalnya untuk khusus web itu ada sendiri ya. Nah, salah satunya ini untuk yang pengen resolusi kecil atau hitam putih, kamu bisa pakai GIF saja ya, soalnya warnanya cuma 8 bit ya, itu mendukung sekali kalau gambarnya hitam putih. Contoh kalau pas foto dan lain sebagainya pakai yang GIF saja ya. Tuh, untuk TIFF format ini mampu menyimpan gambar sama seperti bitmap 32 bit ya. Sangat disukai juga sama pengguna, terutama yang berorientasi pada publikasi atau media cetak ya. Jadi ketika gambar itu ingin dicetak, kamu pakai extension atau format TIFF juga boleh ya. Tapi kalau untuk cetak saya lebih suka menggunakan yang JPG ya, soalnya hasilnya lebih cerah ya. Nah, PNG dan PDF. Kalau PNG Portable Network Graphic ya, inilah yang saya masukkan tadi. Untuk di dunia maya lebih baik atau lebih baik memakai yang PNG ya, soalnya PNG ini untuk pewarnaan mendukung banget dalam monitor ya. Seperti halnya di game-game kamu atau mungkin di apa ya, di HP kamu itu formatnya kebanyakan PNG karena apa, gambar pewarnaannya sangat cerah sekali ya. Jadi pixel-pixelnya itu besar atau banyak sekali, cuma kapasitasnya ringan ya, hebatnya PNG itu di situ ya. Terus ada PDF. PDF ini biasanya untuk dokumen ya, gabungan antara garis atau tulisan dengan gambar ya, PDF. Nah, sekarang kita membahas tentang vektor ya. Selain grafis jenis bitmap, ada grafis jenis vektor yang merupakan perkembangan dari sistem grafis bitmap ya. Jadi bitmap berkembang ya secara digital. Grafis ini tidak tergantung pada banyaknya pixel ya, tapi vektor itu tersusun atas garis-garis ya, nanti membentuk sebuah kurva atau bidang datar, atau kita menyebutnya shape ya. Ingat bitmap tadi titik atau kumpulan titik ya, kumpulan pixel dalam dalam satu ukuran ya, tapi kalau vektor ini berupa garis atau kurva ya. Nah, dengan begitu kalau di zoom ya atau tidak itu sama, jadi tidak ngeblur, tidak berubah dan lain sebagainya ya. Jadi kalau garis hitam katakanlah ya, seret ya, itu ya kalau lingkaran ya lingkaran ya, kalau garis ya garis ya, tentunya sama sekali, tidak ngeblur ya, soalnya dasarnya memang garis ya. Tuh. Penggunaan titik-titik koordinat dan rumus-rumus tertentu dapat menciptakan macam-macam bentuk grafis seperti lingkaran, bujur sangkar ya, poligon dan lain sebagainya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa membuat shape yang teratur ya dan tidak pecah ya. Tuh. Masih di vektor. Jadi gambar vektor ini gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva seperti saya katakan tadi ya. Jadi dibuat dari unsur garis dan kurva disebut vektor. Nah, kumpulan dari garis ini nanti akan membuat atau membentuk objek. Berikut contoh vektor. Nah, ini
Jadi meskipun kamu zoom, ya, warnanya akan tetap sama dan tidak pecah, ya. Contoh lagi kalau di film itu, film kartun itu ada di Doraemon, ada di Naruto, ada juga di mana tuh, apalagi ya, pokoknya film-film kartun SpongeBob, ya, itu semuanya pakai gambar vektor, ya, pewarnaannya jelas sekali. Nah, jadi sekali lagi gambar vektor jika di zoom tidak akan pecah, ya. Nah, ini program aplikasinya, ada CorelDRAW, ada Macromedia Freehand, ya, ada Adobe Illustrator, ya, ada juga apa istilahnya, AI itu Adobe Illustrator, ya. Untuk pen, untuk pen sendiri sebetulnya itu juga masuk pada vektor, ya. Cuma nggak tahu kenapa kok dimasukkan dalam bitmap, ya. Soalnya ketika kamu gambar di pen, ya, tidak ubahnya seperti ketika kamu gambar di Corel, sama saja, ya. Bahkan Disney pertama kali dalam membuat kartun Mickey Mouse itu menggunakan aplikasi pen itu tadi, ya. Jadi Mickey Mouse itu basisnya atau jenisnya, tipe gambarnya adalah gambar vektor, ya, macam-macam. Sekali lagi, aplikasi tidak hanya ini saja, ya. Jadi kedua-duanya baik bitmap maupun vektor nanti saya ajarkan, cuma kalian tidak saya paksa untuk menggunakan ini melulu. Artinya kamu boleh pakai aplikasi yang lain yang menurut kamu enjoy, enak dan lain sebagainya, ya. Kamu bisa mengembangkan potensi kamu, ya. Next. Nah, kalau bisa dirangkum nanti ada kelebihan gambar grafis vektor dan bitmap, ya. Kalau vektor kelebihannya ruang penyimpanannya untuk objek gambar itu lebih efisien, ya. Objek gambar vektor dapat diubah ukurannya, ya. Karena berapa besar gambar vektor itu kamu rubah, ya, entah itu mengecil atau membesar, ya, itu hasilnya akan sama, ya. Terus yang kedua, dapat dicetak pada resolusi tinggi pada printer, ya. Kalau di bitmap kebalikannya, ya, resolusinya kamu tinggikan nanti akan pecah. Menggambar dan menyunting bentuk vektor relatif lebih mudah dan menyenangkan, ya, soalnya kita nanti akan bermain-main dengan shape atau bangun datar, kemudian mencampurnya dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi ada kekurangannya untuk vektor, ya, tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang prima ketika melakukan konversi objek ke bitmap. Artinya apa? Kalau itu gambar vektor dirubah ke bitmap, ya, itu nanti hasilnya akan pecah, ya. Yang semulanya garis lurus, ya, tapi kalau dirubah ke bitmap, ya, garis lurus ini nanti akan hilang menjadi titik-titik kecil banget, ya, atau menjadi samar lah. Tuh, kekurangannya di situ saja, ya. Nah, sekarang kelebihan bitmap, ya, ya, dapat ditambahkan efek khusus. Kelebihan bitmap di situ. Jadi dapat ditambahi bayangan atau mungkin dapat ditambahi polesan-polesan sehingga tampak seperti kamera jahat, ya, yang mungkin wajahnya pas-pasan kayak Pak Eri, ya, pas-pasan ganteng, ya, bisa diperbaiki lagi, bisa bagus, ya, itu bisa menggunakan grafis bitmap, ya. Tuh. Jadi bisa untuk perbaikan-perbaikan atau pemberian efek, ya, atau mungkin bayangan dan lain sebagainya, ya, itu bisa. Terus yang kedua, dapat menghasilkan objek gambar bitmap dari objek gambar vektor dengan cara mudah. Mutu hasilnya pun dapat ditentukan, ya. Kebalikannya vektor tadi, ya. Kalau bitmap
dipindah ke vektor ya itu nggak masalah, tapi kalau vektor dipindah ke bitmap itu masalah ya, soalnya nanti gambarnya akan pecah ya. Oke. Nah, sekarang kelemahannya bitmap. Objek gambar tersebut memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya, seperti dijelaskan tadi ya. Ketika resolusinya dinaikkan, maka gambarnya akan pecah ya. Itu. Terus yang kedua, efek yang didapat dari objek berbasis bitmap ya akan terlihat pecah atau berkurang detailnya saat dicetak pada resolusi yang lebih rendah. Jadi kalau kita sudah setting di resolusi tinggi, kemudian mesin cetaknya itu resolusinya rendah, maka gambarnya pecah. Begitu juga sebaliknya ya, itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini perbedaannya antara vektor dan bitmap ya. Perbedaannya di sini ada 4 yang saya tulis ya, tapi sebetulnya ada 6. Nah, itu nanti tugas kalian ya untuk membedakan ya. Yang pertama, gambar tetap jelas ketika diperbesar ya. Kalau bitmap kurang jelas atau ngeblur. Yang kedua, tersusun oleh garis atau kurva. Kalau bitmap tersusun dari titik-titik atau dot atau pixel ya. Yang ketiga, ukuran file dihasilkan kecil. Yang ketiga, pada bitmap itu ukuran filenya besar ya. Yang keempat, kualitas grafik tidak tergantung dari banyaknya pixel. Kalau yang ke bitmap itu kualitas grafiknya bergantung pada banyaknya pixel. Oke. Nah, ini kelebihannya seperti yang saya jelaskan tadi ya, nanti bisa diringkas sendiri. Terus yang terakhir adalah kekurangannya ya. Jadi untuk mempelajari tipe vektor sama bitmap ini sangat penting sekali ya. Tergantung nanti kita akan membuat gambar jenis apa ya, itu harus kita tentukan di awal. Katakanlah ketika ingin perang ya, harus mengetahui ya medan apa nanti yang akan didatangi ya, musuhnya kayak apa ya. Masa musuhnya tank kita bawa pistol, nggak mungkin lah ya. Sama halnya di sini, nanti kita akan mencetak apa sih ya, spanduk ya, foto, poster, itu kita tentukan dulu tipenya ya. Kalau kita pengen buat spanduk ya, ya jelaslah kita pakai vektor ya, soalnya gambarnya lebih tajam ya. Kalau pengen buat stempel, tetap kita harus pakai vektor. Pak, untuk sablon bagaimana ya? Ya pakai vektor lah, soalnya nanti tidak akan pecah. Bitmap untuk apa ya? Nanti kalau kamu kirim atau upload foto ke pacar kamu semisal ya, ya pakai bitmap. Kalau nanti pengen membuat website ya, gambarnya ya pakai bitmap. Membuat poster akan lebih bagus ya bitmap. Jadi tergantung kebutuhannya kapan kita memakai vektor dan kapan kita memakai bitmap ya. Jadi mulai sekarang kalian sudah bisa mereka-reka, menerba-nerba ya. Di sekeliling kamu nanti kamu lihat, entah itu gambar, tulisan dan lain sebagainya ya, kamu bisa menentukan, oh ini gambar vektor, oh ini gambar bitmap ya. Oke. Mudah-mudahan paham ya untuk materi saya ini. Kalaupun toh belum paham atau tidak puas ya, kalian boleh memutar lagi video ini atau mungkin cari materi yang lain yang berhubungan dengan vektor sama bitmap ya. Oke. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, di rumah aja ya. Kalaupun nanti tatap muka, jangan lupa protokol kesehatannya itu
pakai ya, jangan lupa memakai masker ya. Nanti kalau lupa memakai masker ya, langsung menghadap ke siswaan ya. Ya, tetap dijagalah ya diri sendiri kita. Jadi nanti kalau nanti badannya gak enak atau panas, yang penting nggak usah masuk, nggak masalah, izin ya. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti kita akan bertemu lagi masih dengan gambar bitmap dan raster, cuma nanti kita akan mengarah ke aplikasinya. Jadi untuk hari ini teorinya, nanti aplikasinya. Oke, sekian dulu dari saya ya. Sampai jumpa lagi, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.